Pemirsa, tidak hanya Polres Pelabuhan Tanjung Priok, pengungkapan kasus pungutan liar juga ditemukan Polres Metro Jakarta Utara. Dalam pengungkapan kali ini, unit reskrim membongkar praktik pungli yang sistematis hingga melibatkan oknum security. Babak akhir pengungkapan kasus pungli di Pelabuhan Tanjung Priok terekam dalam gerbek on location. Peti kemas, kerani peti kemas kan, keluarin sama uang gocengnya. Nanti akan dibagi kepada mereka-mereka yang berperan di sana sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ini uang dari supir. Hei, dari supir mana duitnya? Coba lihat. Buka. Ini. Bukti yang kami ungkap dalam praktek pungli di JICT ini ada 1.887.000. Pak, operator itu ya? Iya. Tahu, Pak. Saya mules nih, Pak. Tuh, ambil dulu. Apa tuh, Pak? KTP sampean mana? Foto. Baik, kami jelaskan bahwa tidak lama setelah diberikan instruksi, kami dari Polres Jakarta Utara bergabung dengan Polres Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian bergabung juga dengan tim dari Polda melakukan penindakan. Khusus untuk Polres Jakarta Utara sendiri telah melakukan kegiatan penegakan hukum terhadap 42 orang. Yang terdiri dari 28 ini kami amankan di dua perusahaan, yaitu perusahaan DKM dan perusahaan GFG, kemudian yang 14 lagi kita amankan di sekitar atau jalur di dekat pelabuhan oleh Polsek dan Polres. Ini ada 14 orang. Suasana ini. Khusus untuk yang di dua perusahaan tersebut, ini bervariasi. Ada yang menjadi petugas security, kemudian ada yang bertugas bagian cuci, kemudian ada petugas yang bertugas sebagai operator alat berat. Ini bermacam-macam. Yang jelas mereka adalah oknum dari karyawan perusahaan tersebut. Peti kemas, kerani peti kemas kan, keluarin sama uang gocengnya. Keluarin ke dalam ini, ke itu jalanan. Keluarin lagi, yang kecil-kecil. Nah, itu ya keluarin. Masukin duitnya. Setelah selesai mereka melaksanakan tugas yang bervariasi antara 8 sampai dengan 12 jam. Nah, ini uang yang mereka kumpulkan ini dihitung. Nah, setelah dihitung, nanti akan dibagi kepada mereka-mereka yang berperan di sana sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berkisar antara 5 sampai dengan 6 juta setengah per sekali naik dinas atau naik tiket itu selama 8 sampai dengan 12 jam. Ini uang dari supir. Hei. Iya, Pak. Dari supir mana duitnya? Coba lihat. Buka. Ini. Tunjuk. Mana? Nah, tempat itunya mana? Ini. Di situ. Iya. Biasanya mintanya 2.000 apa goceng? 2.000 kadang-kadang. Mereka berperan untuk membantu kelancaran bongkar muat kontainer. Jadi peran mereka sangat vital di area-area khusus. Dan sebagai tambahan bahwa itu area terbatas, restricted area, jauh dari jalan raya. Untuk mengakses ke lokasi operator crane itu kita harus masuk dan melewati beberapa gate, bisa 3 atau 4 gate dengan dijaga ketat, mencapai 1,5 sampai 2 kilo ke dalam. Nominal yang diminta berdasarkan hasil pengakuan korban, mereka menyodorkan terlebih dahulu pecahan 5.000. Apabila ditolak, mereka naikkan menjadi 10.000. Mahal. Kalau di luar mah cuma 5.000, kalau di sini ada yang 20.000, ada yang 15.000. Muat juga itu. Oleh karena itu, relevan juga dengan barang bukti yang kami temukan. Ada pecahan 5.000, 10.000, dan 20.000. Kalau di Priok ini emang kebanyakannya kayak gitu. Kalau kita nggak ngasih uang ya uang tip ya. Kadang-kadang kita nggak dimuat. Ya kebanyakannya kayak gitulah. Apalagi ya pancing-pancing loncat itu kan banyak banget. Apalagi kalau lagi macet, aduh. Kadang-kadang HP, dompet kita kan diambil sama dia. Dan kadangkala alasannya mengada-ada, alatnya sedang rusak, shiftnya sedang istirahat,
juga peran supervisor ini menjadi penting karena dia bisa menentukan kontainer mana yang harus dibongkar muat terlebih dahulu. Nah ini jadi celah-celah para pelaku untuk meminta uang kepada para pengemudi truk. UTC gak ada pungli, gak bisa muat. Mobil di setiap blok numpuk. No, numpuk. Masa muat satu, istirahat setengah jam, baru maju lagi. Apa kata dunia? Makanya Indonesia pengen kayak luar negeri. Gak bakalan bisa. No, lihat posisinya. Pasal yang kita kenakan pasal 368 KUHP disertai pasal turut serta dan turut membantu karena memang ada keterlibatan beberapa orang dalam peristiwa itu dan ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Oleh karena itu kita lakukan penahanan. Dan terhadap tersangka pun kita berikan perlakuan khusus dalam arti penahanannya kita pisah-pisah, tidak jadi satu. Karena ini kan yang kita lawan sindikat. Ada kekhawatiran mereka berkolusi dan oleh karena itu kami terapkan strategi penahanannya, kami pisahkan. Tidak hanya pisah blok tapi kami pisahkan, ditahan di Polres dan di Polsek. Kami menghimbau kepada rekan-rekan pengemudi, khususnya pengemudi kontainer yang melaksanakan tugas atau beroperasi di daerah Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya di wilayah Jakarta Utara, apabila menjadi korban tindak pidana ataupun melihat secara langsung tindak pidana tersebut, silakan menghubungi call center kami di 110. Kami akan segera menuju ke lokasi untuk memberikan bantuan. Segala bentuk praktik pungli sejatinya harus dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Upaya ini tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah maupun aparat penegak hukum, melainkan peran aktif dari masyarakat. Pasalnya praktik pungli ini akan berdampak pada biaya logistik yang menjadi mahal, merosotnya daya saing logistik nasional, serta iklim investasi di Indonesia.